Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Bapak, Uda, Uni, dan teman-teman. Perkenalkan, saya Okanjora Putra Perker dengan NIM 2310 9310 14 dari jurusan Teknik Industri 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua soal mengenai variabel random discrete dan variabel random continue. Baiklah, sebelum membahas soal, kita perlu mengetahui pengertian dan jenis dari variabel random. Pertama, variabel random discrete. Variabel random discrete adalah jenis variabel yang memiliki nilai tertentu dan dapat dihitung. Dapat berupa bilangan bulat positif yang tidak berbentuk pecahan. Adapun contoh dari distribusi variabel random discrete yaitu distribusi binomial di mana menggambarkan jumlah keberhasilan dalam suatu percobaan, dan ada distribusi Poisson yang menggambarkan jumlah kejadian dalam interval waktu atau ruang tertentu. Kedua, variabel random continue. Variabel random continue adalah jenis variabel acak yang dapat mengambil nilai apapun dalam suatu rentang kontinu tertentu. Biasanya berupa bilangan real. Nilai-nilai tersebut tidak terbatas pada jumlah tertentu, melainkan mencakup semua nilai dalam interval tertentu, termasuk nilai pecahan atau desimal. Dapat dicontohkan dalam distribusi normal atau Gaussian, di mana distribusi normal menggambarkan distribusi simetris di sekitar min. Adapun variabel-variabel dalam distribusi ini seperti tinggi badan, suhu udara, atau nilai ujian. Variabel random discrete. Baiklah, untuk soal pertama, sebuah perusahaan menjual lampu LED dengan klaim bahwa 90% lampu yang diproduksi berfungsi dengan baik. Jika seorang pembeli membeli 10 lampu LED secara acak, berapa probabilitas bahwa 1. Tepat 8 lampu berfungsi dengan baik, 2. Semua lampu berfungsi dengan baik. Nah, dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah percobaannya adalah 10, jumlah keberhasilannya ada 8 dan ada 10, probabilitasnya 0,9, dan untuk 1 kurang P-nya adalah 0,1 atau Q. Persoalan ini merupakan penyelesaian dari distribusi binomial, di mana dapat kita rumuskan dengan P, X sama dengan K, sama dengan kombinasi N dan K, probabilitas dipangkatkan K, 1 dikurang P pangkat N kurang K. Untuk probabilitas 8 lampu berfungsi dengan baik, dapat kita rumuskan sebagai berikut. Dengan K sama dengan 8, yaitu P, X sama dengan 8, sama dengan kombinasi 10 dan 8, probabilitas 0,9 dipangkatkan 8, 0,1 pangkat 2. Sehingga nilai akhir yang didapatkan adalah 0,1937 atau 19,37%. Kedua, probabilitas semua lampu berfungsi dengan baik dapat kita rumuskan sama seperti nomor 1, di mana kombinasi 10 10, 0,9 pangkat 10, 0,1 dipangkatkan 0, sehingga dapatkan hasilnya 0,3487 atau 34,87%. Soal kedua, sebuah toko alat-alat listrik mencatat rata-rata penjualan lampu TL 40 watt sebanyak 5 buah per hari. Berapa probabilitas bahwa pada hari tertentu 1. Tepat 3 lampu terjual, 2. Tidak lebih dari 2 lampu terjual. Nah, dari soal tersebut dapat kita selesaikan dengan menggunakan distribusi Poisson, di mana dapat kita ketahui lambda sama dengan 5 atau rata-rata penjualan perharinya. K-nya adalah jumlah lampu terjual, yaitu 3 dan tidak lebih dari 2, dan E nilai tetap yaitu 2,71828. Untuk penyelesaiannya dapat kita gunakan rumus P X sama dengan K sama dengan lambda dipangkatkan K E pangkat min lambda per K faktorial. Untuk yang pertama, probabilitas tepat 3 lampu terjual, dapat kita gunakan rumus yang tadi, yaitu P X sama dengan 3, 5 pangkat 3 dikali E pangkat min 5 per 3 faktorial.
sehingga didapatkan hasil akhirnya 0,1404 atau 14,04%. Kedua, probabilitas tidak lebih dari 2 lampu terjual atau PX kurang atau sama dari 2. Nah, untuk mencari probabilitas tidak lebih dari 2 lampu terjual, pertama kita jabarkan dulu PX sama dengan 0-nya, PX sama dengan 1, dan PX sama dengan 2. Setelah didapatkan hasil dari masing-masing tersebut, baru kita gunakan fungsi tadi di mana PX kurang atau sama dari 2 sama dengan PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2, sehingga didapatkan hasilnya 0,1246 atau 12,46%. Lanjut ke pembahasan soal dari variabel random kontinu. Soal pertama, tinggi badan mahasiswa di sebuah universitas mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 170 cm dan standar deviasi 5 cm. Jika seorang mahasiswa dipilih secara acak, berapa probabilitas bahwa tinggi badannya? Pertama, antara 165 cm dan 175 cm. 2, lebih dari 180 cm. Dari soal tersebut dapat kita selesaikan dengan menggunakan distribusi normal, di mana diketahui rata-rata atau mu sama dengan 170 cm dan standar deviasinya 5 cm. Sebelum itu, kita transformasikan terlebih dahulu X ke Z, di mana masing-masing X yaitu 165, 175, dan 180. Sehingga didapatkan Z sama dengan min 1, Z sama dengan 1, dan Z sama dengan 2. Nah, dari nilai Z yang telah kita dapatkan tadi, dapat kita selesaikan pertama, probabilitas antara 165 cm dan 175 cm. Untuk 165 cm kita dapatkan PZ kurang atau sama dari 1, dan untuk 175 cm kita dapatkan PZ kurang atau sama dari min 1. Untuk PZ kurang atau sama dari 1, dapatkan hasilnya 0,8413 yang didapatkan dari tabel Z yang sudah ada. Untuk PZ kurang atau sama dari min 1, kita cari dengan mengurangi 1 kurang P, Z kurang atau sama dari 1. Sehingga dapatkan hasilnya 0,1587. Sehingga didapatkan probabilitas antara 165 dan 175 sebesar 0,6826 dengan mengurangi probabilitas yang telah kita dapatkan tadi. Kedua, probabilitas lebih dari 180 cm dengan nilai Z kurang atau sama dari 2 dapatkan peluang 0,9772, sehingga untuk PX lebih dari 180 dapatkan dengan mengurangi 1 kurang P, Z kurang atau sama dari 2, sehingga dapatkan hasil 0,0228 atau 2,28%. Soal yang kedua, waktu yang diperlukan untuk melayani seorang pelanggan di sebuah restoran mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata waktu pelayanan 10 menit. Berapa probabilitas bahwa seorang pelanggan dilayani dalam waktu kurang dari 5 menit dan waktu pelayanan lebih dari 15 menit? Untuk menyelesaikan persoalan ini, dapat kita gunakan distribusi eksponensial, di mana diketahui rata-rata waktu pelayanan atau mu adalah 10 menit dan lambda 0,1. Nah, untuk probabilitas pelayanan kurang dari 5 menit atau PX kurang atau sama dari 5, dapat kita gunakan rumus PX kurang atau sama dari X sama dengan 1 kurang E pangkat min lambda dikali X. Sehingga 1 dikurang E dikurang 0 dikali 0,1 dikali 5. Sehingga dapatkan hasilnya 0,3935 atau 39,35%. Kedua, probabilitas pelayanan lebih dari 15 menit atau PX lebih dari 15. Dapat kita gunakan rumus PX lebih dari 15 sama dengan E pangkat min lambda dikali X. Sehingga dapatkan hasil
probabilitasnya 0,2231 atau 22,31%. Baiklah, sekian dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.